hadirat Tuhan kita berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah waktu yang Tuhan sudah beri buat kita pergunakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita memuji Dia dan memuliakan Dia. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan shalom kepada jemaat Gereja Pantai Kosta yang Yerusalem, yang ada di rumah maupun yang ada di sini, dan semua para cabang-cabang Gereja Pantai Kosta Yerusalem, shalom. Mari, walaupun kita beda tempat, tapi tidak menghalangi roh kita untuk bersatu, memuji Dia dan memuliakan Dia. Amin. Mari, saya undang untuk Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami ya Bapak. Kami bersyukur karena pada saat ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan segala apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya walaupun kami berbeda tempat, kami yakin roh kami bersatu Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan dan mendengarkan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Urapi kami semua ya Bapa, satu persatu Tuhan, baik pelayan-Mu maupun jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah roh-Mu menyala-nyala Tuhan, membakar kami ya Bapa, sehingga kami Tuhan memuji dan memuliakan-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah waktu yang Tuhan berikan buat kita boleh melakukan untuk apa yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Inilah pengakuan kami Tuhan. Biarlah hidup kami
boleh tetap Tuhan melayani-Mu dan melayani-Mu. Dan biarlah kami menjadi berkat, saluran berkat daripadamu Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat dan kejayaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus. Engkaulah Raja segala raja, Engkau yang bertata di langit dan di bumi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian, segala kemuliaan, segala amin, segala kemuliaan hanya Engkau Tuhan, hanya bagi Tuhan. Segala hormat, hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, amin, haleluya, bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau Allah yang kudus, oh yang kudus. Kau Allah yang kudus, amin. Di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, haleluya. Kuasa-Mu nyata sempurna,
namamu, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang besar, tiada Allah yang sepertimu, Yesus. Haleluya. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan namamu. Tiada lara basi, tiada lara basi. Orang kana lara si, tiada lara si. Engkaulah Raja, Engkaulah Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan dengan roh dan kebenaran. Oh Yesus. Kiralalarabasi, kinaralarabasi, 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 kinaralarabasi. Yaralarabasi, kinaralarabasi, 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 kinaralarabasi. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Yaralarabasi, kinaralarabasi, kinaralarabasi, kinaralarabasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Tidak henti-hentinya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Bahwa kami tetap hidup pada saat ini bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh karena anugerah-Mu kepada kami Tuhan. Oh jadikan kami penyembah-penyembah-Mu ya Bapa, yang hidup dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Mari Bapak Ibu kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati kita. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kembali beribadah. Kami boleh beribadah, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih atas kesempatan hari demi hari Tuhan. Yang Kau izinkan terus untuk kami dapat bersama dengan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Engkau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu dekat dengan kami Bapa. Dan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami percaya kami tetap dalam ada lindungan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti Tuhan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mari Bapa, mari Roh Kudus, berkata-katalah kepada kami pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati-hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan. Agar setiap benih firman yang ditaburkan boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Saudara, Bapak Gembala, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menurunkan masker saya. Karena kalau saya pakai masker, kacamata saya berembun dan saya tidak bisa konsentrasi dalam menyampaikan firman Tuhan.
saya akan turunkan sedikit saja ya, karena berembun terus dan saya pandangan mata saya kurang begitu baik. Jadi saya mohon izin. Pagi hari ini firman Tuhan kita akan mendengar, kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai dengan 29. Bapak Ibu, hari-hari ini kita sedang mengalami satu situasi, kondisi, bukan hanya kita di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami hal yang namanya pandemi ini. Satu kali ada staf saya di kantor, dia tanya sama saya seperti ini, Pak, kan sudah banyak nih orang-orang Kristen dari seluruh dunia berdoa Pak untuk kondisi dan keadaan pandemi saat ini. Terus pertanyaan saya Pak, kenapa Tuhan gak jawab ya Pak? Kenapa ya Pak Tuhan gak jawab doa-doa orang-orang di seluruh dunia? Saya yakin Pak ada banyak orang-orang benar di seluruh dunia ini. Ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan di seluruh dunia ini. Tapi kenapa ya Pak kok pandemi ini tidak berlalu? Dan makin lama dia katakan khususnya di Indonesia semakin begitu banyak pandemi ini. Bahkan Sabtu kemarin saya mendengar sudah tembus 4.000 saudara. Satu yang terkena itu 4.000 satu hari saudara. Dan dia bertanya, apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan tidak menjawab doa umat Tuhan? Ini satu pertanyaan yang memang kondisinya saat ini mungkin banyak ditanyakan oleh anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pelayan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa anak-anak Tuhan. Saya yakin sudah begitu banyak anak-anak Tuhan. Begitu juga bukan bahkan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara kita berdoa untuk kondisi saat ini. Tetapi kenapa kenyataannya yang kita lihat badai ini, pandemi ini belum berlalu saudara. Nah hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita. Mari kita buka sama-sama di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat ini sudah sering kali kita baca, ayat ini sudah sering kali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi biar pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama mau melihat pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Roma pasal 8 ayat 28-29, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita baca di ayat 8 katakan kita tahu sekarang. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari sudah tahu? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Kok nggak ada yang bilang amin atau tidak? Sudah tahu belum Bapak Ibu? Ayat ini katakan kita tahu sekarang. Sudah tahu belum? Oh tahu, puji Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Saya mau bilang kepada kita semua, ayat ini merupakan satu pernyataan warisan Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin? Amin. Kenapa? Kenapa ini warisan? Karena nanti coba saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebelum itu saudara, kita supaya kita mengerti ayat ini, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Efesus pasal yang pertama ayat yang 11 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kamu mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat yang ke-12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat ayat yang 11, aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam Kristus. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, jadi warisan ini dikhususkan untuk orang-orang yang ada di dalam Kristus. Jadi kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum terima Yesus,
Saya mau berkata maaf, ini bukan bagian Anda. Ini bukan warisan untuk Anda. Tapi kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang mau menerima Kristus, dengan tegas saya katakan, saudara akan menerima bagian ini dalam hidupmu. Amin. Hari ini kita mau melihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita mau belajar bagaimana memahami cara kerja Allah dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus tahu cara kerja Allah dalam kehidupan kita? Karena ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bahwa dalam segala situasi kondisi Allah bekerja. Allah bekerja di dalam segala kondisi keadaan dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Artinya bahwa Allah tidak pernah lepas tangan. Sebab Dia dapat mengkondisikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam rangka memberikan hal yang terbaik dalam kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan orang-orang yang mudah putus asa. Kita bukan orang-orang yang mudah bersungut-sungut. Dan kita mempersalahkan Allah. Jika kita memahami cara kerja Allah, maka kita tidak akan pernah memahami Allah. Sekalipun hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang saya tanya tentang ayat ini, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya betul kok, amin. Saya setuju, dia bilang. Apa yang kamu setujui? Memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang dilakukan. Ya contohnya apa? Waktu saya melayani, waktu saya memuji Tuhan, waktu saya menyembah Tuhan, waktu saya melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang saya kerjakan. Cukup sampai di situ, orang itu berkata. Saya bertanya lagi, bagaimana dengan masalah? Bagaimana hal-hal yang tidak masalah, hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidupmu? Apakah Allah masih bekerja dalam hal itu? Dia mulai diam. Dia mulai tidak bisa berkata-kata. Kenapa saya katakan? Kenapa kamu tidak katakan? Karena di ayat ini dikatakan Allah bekerja dalam segala situasi. Dalam segala kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kenapa hanya kamu katakan bahwa Allah bekerja hanya sebatas hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Hal-hal yang memberikan kekuatan. Hal-hal yang melayani Tuhan. Tapi bagaimana saat masalah ada dan hadir dalam hidupmu? Dia mulai terdiam. Dia tidak memahami bahwa Allah juga bekerja dalam segala situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita juga tidak akan pernah menuduh Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita. Yang tidak pantas kepada kita. Mengapa? Karena dalam tindakannya Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Dan hal itulah tidak akan selalu seperti apa yang kita gambarkan dalam kehidupan kita. Ada banyak anak-anak Tuhan menggambarkan waktu saya bertobat, waktu saya percaya kepada Kristus. Maka ada hal-hal yang selalu baik dalam kehidupan saya. Akan ada selalu kenyamanan yang terjadi dalam kehidupan saya. Apakah seperti itu? Apakah seperti demikian? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saat bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Di mana Tuhan juga bangsa Israel melalui proses yang begitu panjang. Karena Tuhan melihat bangsa ini. Kalau Tuhan bawa langsung kepada tujuan. Maka bangsa ini jangan-jangan berkata bahwa memang inilah jalannya. Memang inilah yang harus ditempuh. Tidak ada tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan bawa. Tidak ada sesuatu yang Tuhan buat. Yang lakukan dalam perjalanan kita. Sehingga mereka mungkin seolah-olah merasa bahwa mereka lah yang membuat semuanya itu. Bahwa mereka lah yang melakukan semuanya itu. Tetapi tidak. Tuhan punya rencana yang indah terhadap mereka. Melalui segala proses yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Tuhan membawa bangsa ini. Sehingga bangsa ini boleh mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Contoh yang kedua dalam Alkitab yaitu tentang Marta dan Maria. Yang sempat berargumentasi kepada Yesus. Ketika Lazarus sakit dan belum mati. Firman Allah mencatat bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat lain. Dan telah mendengar kabar bahwa Lazarus meninggal. Bahwa Lazarus mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria dan Marta pun berkata, Tuhan sekiranya ada di sini maka saudaraku tidak akan mati. Seolah-olah Maria dan Marta menyalahkan Tuhan Yesus. Karena tidak cepat-cepat datang untuk menolong saudaranya itu. Supaya tidak mati. Yesus tidak peduli
dan mereka menganggap bahwa pertolongan Tuhan terlambat. Ini dicatat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Allah tidak pernah merancang hal-hal yang jahat atau menginginkan rancangan kecelakaan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebaliknya bahwa Allah selalu menginginkan hal-hal yang baik kepada kita sebagai umatnya. Sebagai bapak yang di dunia ini aja tahu kalau anaknya mau minta roti, dia tidak mungkin memberikan ular. Apalagi Bapak kita di surga. Dia mengerti dan dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau iblis memberikan Bapak Ibu lemon yang sangat pahit, asam dan kecut sekali, maka Bapa Allah kita akan mengambil gelas dan memotong lemon itu. Lalu memeras lemon itu ke dalam gelas itu. Lalu menaruhkan soda, lalu menaruhkan gula, lalu menaruhkan batu es ke dalam gelas itu. Sehingga menjadi minuman yang menyegarkan. Menjadi lemon squash yang menyegarkan bagi anaknya. Mungkin iblis memberikan terasi yang bau. Mungkin iblis memberikan terasi yang busuk kepada kita. Dalam kehidupan kita. Lalu Allah mengambil cobek, mengambil cabai, lalu dia mengulak terasi itu dengan cabai. Dan dia kasih garam, dia kasih segala sesuatunya. Sehingga menjadi sesuatu sambal yang begitu nikmat. Allah selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia tidak pernah merancang hal yang jahat kepada kita. Dia selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Matius pasal 7 ayat yang ke-11 katakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang memintanya kepadanya. Efesus pasal 3 ayat ke-20 katakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang nyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah kita menyerah dan mempersalahkan Allah di dalamnya. Sebab Dia baik dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah kerinduan Tuhan kepada kita. Pertanyaannya hari ini adalah, bagaimana cara kerja Allah untuk mempersiapkan yang terbaik bagi kita? Yang pertama, Allah bekerja tidak pernah memakai yang namanya jalan pintas. Dalam hal untuk menyiapkan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah memakai jalan pintas atau cara yang instan. Kadangkala kita seringkali dibawa ke padang gurun yang kering dan tandus. Hari-hari ini banyak orang-orang maunya serba instan. Gampang, mudah, tinggal taruh di tempat lalu seduh air panas jadi. Tanpa lagi mau menunggu yang namanya proses. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingat cerita Yusuf? Pasti kita tahu semua. Dalam usia yang ke-17, dalam usia anak muda yang berusia 17 tahun ini. Di mana dia adalah seorang anak yang dikasihi oleh ayahnya. Waktu itu karena kesirikan, kedengkian dari saudara-saudaranya, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Mungkin Yusuf bertanya waktu di dalam sumur, apa salah saya? Sehingga kakak-kakak saya, saudara-saudara saya memasukkan saya ke dalam sumur. Tidak cukup sampai di situ, Yusuf mengalami hal itu. Lalu saudaranya menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dan orang Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir. Dan di sana Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Diikat tangannya, mungkin digantung, ditelanjangi. Lalu orang-orang berkata, siapa yang mau budak ini? 1.000, 2.000, 3.000. Kamu boleh dapat budak ini. Mungkin dalam hati bertanyakah Yusuf, Tuhan apa? Apakah Yusuf mengeluh waktu dia menghadapi hal itu? Setelah dia dijual kepada seorang Mesir yang bernama Potifar. Dan dia bekerja. Waktu dia bekerja di situ dia sudah mendapat satu posisi kedudukan yang baik. Apakah Yusuf berpikir, puji Tuhan sekarang saya sudah lepas dari masalah saya. Tapi saudara tahu cerita ini. Yusuf tidak mengalami seperti itu. Tetapi ternyata dia difitnah oleh istri dari Potifar ini. Apa yang dilakukan Yusuf?
Apakah Yusuf berpikir sesuatu yang buruk datangnya dari Tuhan? Tuhan, bagaimana sih Tuhan? Saya sudah dalam masalah. Sekarang saya mendapatkan kelepasan, saya mendapatkan kebahagiaan. Tetapi Tuhan bawa saya ke masalah berikutnya. Sampai kapan Tuhan? Apakah Yusuf bersungut-sungut? Apakah Yusuf menyerah? Apakah Yusuf putus asa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Tidak. Dari mana saya tahu bahwa Yusuf dalam keadaan kondisi yang tidak baik pun, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tetap ada di hadirat Tuhan. Dari mana kita tahu? Saya tahu dari Alkitab yang menuliskan. Waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf berkata kepada istri Potifar, akankah aku melakukan kejahatan yang besar dan berdosa di hadapan Allah? Ini menandakan bahwa Yusuf dalam kondisi situasi seperti itu pun dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ada kondisi yang tidak mengenakan, dia juga tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Jadi Yusuf memiliki kesadaran akan Tuhan. Bahkan ada ayat yang luar biasa yang saya baca di dalam Kejadian pasal 45 ayat 7-8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf tidak pernah katakan bahwa penderitaan yang dia alami, masalah yang dia hadapi, datangnya dari Allah karena Allah kejam dan dia mempersalahkan Allah. Tetapi ayat yang ke-8 katakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku. Berapa banyak di antara kita, waktu kita sedang menghadapi masalah, kita berpikir bahwa Allah sedang menempatkan kita dalam masalah. Dan Allah sedang mau bekerja di dalam masalah itu. Dan kita akan menjadi pemenang dan keluar sebagai pemenang di dalam masalah itu. Situasi kondisi saat ini tidak baik. Situasi kondisi saat ini tidak memungkinkan saudara. Seringkali kita mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala situasi kondisi yang kita alami. Bapak Ibu tahu, burung Raja Wali, induknya waktu dia memberikan makan kepada anaknya, dia memberikan makan kepada anaknya itu tinggal buka mulut, cuap gitu ya. Lalu induknya kasih makan, dia cari makan, anaknya tinggal buka mulut, makan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada saat dan waktu si induk burung ini katakan, anak ini sudah mulai tumbuh sayap dan dapat belajar untuk berterbang, apa yang dilakukan oleh induk itu? Maka induk itu mengguncangkan sarang daripada burung Raja Wali ini. Daripada anak-anak burung Raja Wali ini. Sehingga apa yang terjadi? Anak-anak burung Raja Wali itu jatuh ke bawah. Dari tempat jurang yang sangat tinggi dia jatuh ke bawah. Dan terus dilakukan oleh induk itu. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh induk itu. Saat anak itu mau mencapai tanah, induk itu menopang anaknya itu dan membawa terbang kembali tinggi ke tempatnya. Demikian juga Tuhan. Seringkali kita hidup dalam zona nyaman. Seringkali kita hidup dalam zona yang kita merasa tidak ada masalah. Tapi saat Tuhan guncangkan kepada kita segala sesuatu, bukan berarti Tuhan kejam dan tidak mengasihi kita. Karena Tuhan mau kita diproses. Karena bagi Tuhan, jawaban itu sangat mudah untuk diberikan kepada saudara. Kalau Tuhan mau menjawab doamu dengan sekejap Tuhan bisa buat. Tapi Tuhan mau engkau masuk ke dalam proses dan menjadi dewasa di dalamnya. Bapak Ibu, saya pernah berpikir begini tentang Yusuf. Seandainya Yusuf mulai menyerah, Bapak Ibu. Waktu dia difitnah oleh istri Potifar dan dia masuk penjara. Lalu tiba-tiba ada seorang juru minum dan juru roti yang bermimpi. Dan Yusuf mengartikan mimpinya. Dan Yusuf berkata kepada juru minum itu, kalau kamu satu saat diangkat kembali menjadi raja, jangan lupakan saya. Dan ternyata juru minum itu melupakan Yusuf. 2 tahun lamanya. Saudara, kalau Yusuf putus asa, kalau Yusuf merasa udah dah nggak ada harapan saya dapat pertolongan. Lalu dia bunuh diri di penjara. Apa yang terjadi? Dapatkah rencana Allah terjadi dalam hidupnya? Tidak. Tapi karena Yusuf tetap percaya bahwa ada rencana Allah yang baik.
dan dia ditempatkan sekalipun dalam rencana Allah, adalah yang terbaik yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Dan dia terus berharap kepada rencana itu. Sehingga apa? Yusuf menerima hasil dari apa? Secara garis besar, secara keseluruhan rencana Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang menyerah waktu kita menghadapi masalah. Berapa banyak kita yang sudah tidak tahan waktu kita menghadapi masalah. Ingatlah, sabar, tetap semangat, tetap bertekun, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena waktunya belum, Tuhan katakan, belum waktunya kita menerima jawaban Allah. Tetapi kalau waktunya Tuhan, maka kita akan menerima jawaban Allah. Yang kedua Bapak Ibu, Allah mau memperdayakan potensi yang ada dalam diri kita. Karunia atau talenta yang ada, yang harus kita kembangkan, dan Tuhan juga mau pakai kita. Artinya bahwa Tuhan tidak mau menyiapkan yang terbaik kepada orang yang malas. Dan jangan bermimpi bahwa Tuhan mau mengerjakan yang terbaik dan masa depan yang penuh harapan jika kita hanya tidur. Kita bermalas-malasan, kita bersantai-santai saja. Tetapi harus ada usaha yang harus kita kerjakan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7 mengatakan, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan aku kepadamu apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apa-apa, apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya dan ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendapatkan bejana-bejana itu kepadanya. Sedang ia terus menuangkannya. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan hal itu kepada abdi Allah dan orang itu pergi. Pergilah, jualah minyak-minyak itu, bayarlah hutang-hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Kita harus memperdayakan. Tuhan mau memperdayakan potensi yang ada dalam diri kita. Janda ini, Elia bisa saja membuat mujizat langsung dreng gitu ya. Hutangnya lunas, diberikan uang. Tetapi cara Tuhan kadang tidak seperti itu. Dia mau apa yang diberikan kepada kita, talenta yang ada 5, 3, 2, 1 itu. Tuhan mau pakai itu menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Talenta yang ada dalam diri kita. Seringkali Tuhan mau pakai untuk mengembangkan, untuk menjawab, untuk memberikan kebaikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu, mengapa Tuhan menggunakan apa yang ada dalam diri kita. Seperti janda-janda yang tadi. Dia bekerja, dia berusaha, dia melakukan segala sesuatu apa yang ada padanya. Dan mujizat terjadi dalam kehidupannya kita. Jangan hari ini kita dalam masalah, kita hanya malas-malasan tidur-tidur di rumah. Terus berdoa, Tuhan kirimkan saya uang dari langit, jatuhi saya Tuhan. 1 karung Tuhan, isinya 100 ribuan semua Tuhan. Jatuhkan Tuhan uang dari langit, jebret gitu ya kan. Terus kita akan bilang, puji Tuhan. Kadang Allah tidak bekerja seperti itu. Walaupun Allah bisa melakukan seperti itu. Tapi Tuhan mau pakai potensimu. Mungkin kau bisa membuat video, mungkin kau bisa menyanyi, mungkin kau bisa bermain musik. Dari situ Allah akan pakai dan memberkati engkau. Segala kebaikan yang Tuhan lakukan adalah pada prinsipnya adalah sebuah proses yang Tuhan mau membuat kita lebih dewasa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Allah bekerja berdasarkan hukum keseimbangan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Artinya bahwa Allah tidak akan memberi yang terbaik kepada kita seimbang dengan apa yang kita lakukan. Apa yang engkau tabur itulah yang akan kau tuai. Itu kata firman Tuhan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan bermimpi untuk menuai yang baik jika kita sedang menabur yang tidak baik. Jangan mimpi untuk menuai hal yang baik ketika kita sedang menabur hal yang buruk. Matius pasal 6 ayat 12 katakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan lebih menariknya lagi dalam terjemahan Alkitab yang dituliskan oleh King James Version, itu katakan gini, hapuskanlah hutang kami seperti kami menghapus orang yang berhutang kepada kami. Segala sesuatu yang Allah mau kerjakan adalah apa yang kita sudah lakukan. Makanya banyak anak-anak Tuhan, kalau dalam masalah jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan. Terus dekat dengan Tuhan, terus percaya kepada janji Tuhan seperti Yusuf. Terus jangan lari, jangan kabur. Maka ingatlah, apa yang kamu tuai, maka apa yang kamu tabur, kamu akan menuainya. Karena Allah mau bekerja dalam segala sesuatu yang ada pada kita. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah cepat putus asa waktu kita sedang mengalami masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya diingatkan, terakhir saya ingin bacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Dan ini menguatkan saya waktu saya mempersiapkan firman ini. Dan ayat ini meneguhkan saya. Roma 5 ayat 1 sampai yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, firman Tuhan katakan kita bermegah di dalam kesengsaraan kita. Apa kesengsaraan kita? Suamimu? Istrimu? Bukan. Tapi masalahmu, persoalanmu, itulah sengsaramu. Dan waktu kita sadar bahwa Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu, sekalipun itu kesengsaraan penderitaan yang kita terima, dan kita tetap percaya kepada Tuhan, maka kita akan bilang, haleluya, saya mau tetap setia dan bertekun Tuhan. Dan waktu kita bertekun, maka itu akan menimbulkan yang namanya pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan janji Allah bahwa segala sesuatunya Tuhan akan selesaikan bagi hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pagi hari ini, marilah kita menyadari bahwa inilah warisan kita. Bahwa inilah yang Allah berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Hak yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Waktu saya mendengar ini, waktu saya mendapatkan firman ini, saya diberikan hikmat dan saya sungguh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya boleh ada di dalam Tuhan dan menerima warisan ini dalam kehidupan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan maaf. Warisan ini, bagian ini bukan untuk orang yang belum percaya kepada Kristus. Karena tadi dikatakan di dalam Kristus. Kalau saudara rindu, juga keluargamu, saudara rindu, mama papamu, kakak adikmu juga menerima warisan ini dalam hidupnya. Di mana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Baik itu keadaan baik maupun keadaan buruk. Hari ini Tuhan, saudara harus memberitakan Kristus kepada mereka. Dan ajar mereka untuk menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Maka mereka juga akan berhak menerima warisan ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Supaya firman ini terus menguatkan kita. Di dalam situasi kondisi apapun juga. Kita boleh terus bertahan di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Pujian ini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa Dia mengasihi kita. Bila nanti telah tiba waktumu, haleluya, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan Gembala akan berdoa. pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di surga kalau kami pada hari ini boleh belajar firman-Mu, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul dapat hidup di dalam Kristus. Karena dengan itulah kami bisa mendapatkan hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Jangan biarkan kami keluar dari hadirat Kristus. Jangan biarkan kami berjalan di luar Kristus. Tapi biarlah kami ada di dalam Kristus. Karena ketika kami di dalam Kristus, kami akan menerima waris kerajaan-Mu. Kami akan mendapatkan apa yang Kau janjikan dalam hidup ini. Jangan biarkan kami keluar daripada itu ya Tuhan. Bukan hanya itu Bapa, di dalam dunia ini, kami pun akan merasakan tangan penyertaan-Mu. Engkau sendiri akan menuntun kami. Engkau sendiri turut bekerja dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Di saat kami senang, di saat kami menderita sekalipun, Engkau turut bekerja di dalam hidup kami selama di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami bahwa ketika kami ada di dalam Engkau, maka kami ada dalam hukum Tuhan. Hukum yang penuh dengan kasih, yang hidup kami dalam kasih, dan yang teristimewa kami tahu Tuhan. Hukum tabur tuai, apa yang kami buat, itu pula yang akan kami terima. Engkau ada dalam hidup kami, sebab itu Bapa, ingatkan kami terus bahwa kami senantiasa memberi yang terbaik dalam hidup ini. Supaya kami mendapatkan yang terbaik dalam hidup kami. Bapak, kami tahu penderitaan atau apapun juga yang kami terima, Engkau tetap hidup di dalam kami. Dan kalau Engkau bersama dengan kami, siapakah yang kami takutkan? Siapakah yang kami khawatirkan Tuhan? Ingatkan terus janji ini buat kami. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarnya. Berkati pula David Yusmita yang sudah melayani firman Tuhan. Hikmat-Mu turun ke atasnya. Sehingga makin banyak hikmat Tuhan. Dan banyak hal yang dapat didapatinya. Dan disampaikan kepada kami semua. Jadilah kehendak-Mu buat kami. Dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Memberkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarnya. Dan menerapkannya dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan segala firman yang sudah ditaburkan pada siang hari ini. Biarlah firman yang kita dengar, kita tidak hanya mendengar, namun kita melakukannya setiap hari. Amin. Tuhan, kita mau akhiri ibadah ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami datang padamu, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan izinkan hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Ampuni kami bila kami salah dalam bertindak, berkata, berbicara maupun melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus yang terus ada dalam kami, membimbing, mengarahkan kami untuk hidup di dalam Kristus. Kami menyerahkan Tuhan, umat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati mereka, damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa. Biar terus menyertai kita semua. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami, kiranya Tuhan tolong negeri ini, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, melainkan Roh Kudus boleh terus bekerja, sehingga makin banyak orang-orang yang mengenal Kristus sebagai juru selamatnya. Pakai setiap kami, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, di dalam gereja-gereja, supaya bisa memberi dampak bagi negeri kami. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, kita mohon kemurahan Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua. Terimalah damai sejahtera dan sukacita ini, pergilah pulang. Dan kasih karunia Tuhan, jadikan kita terang di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tanggamu, dimanapun kau ada, nama Tuhan dimuliakan.
Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Selamat pulang, kita berjumpa di minggu depan.